Yang menjelaskan siapa? Oh ibu. Sutradara sendiri. Siapa sutradaranya? Ibu sendiri. Pak sutradara bapak ini. Yang megangnya satu aja. Yang megangnya satu aja. Kayak mana? Ibu kameranya di sini. Kayak moderator aja, kayak action. Sebelum menyampaikan ke bapak ini, dulu kan kami dari kelompok ini. Caranya dengan duduk bersimpu begini. Nah, gitu ya. Nanti ibu sebagai sutradara, kamera, roll, action, gitu ya. Ketika action, langsung presentasi pada kamera. Uraian dari gambar itu, cirinya yang ditemukan, awalnya cirinya seperti apa? Kan ini ada awalnya moderat ya. Moderatnya gimana? Lalu ibu ubah menjadi tidak moderat seperti apa? Oke, silakan. Kameraman siapkan. Kamera action. Roll action. Ya, sebelum Terus bu, kamera. Boleh dulu ada juga. gambar moderatnya tadinya ini kopi susu yang manis menjadi pahit dan keluar tumpah. Kemudian tadi ini berteman, sekarang jadi saling ngejek, sama-sama muntah mereka berdua. Nah kemudian ini tadinya bestie, teman baik, sekarang jabat-jabat sampai menangis berdarah-darah. Kemudian tadinya ini masjid ini berdekat-dekatan dengan gereja, sekarang sudah saling bakar-membakar. Tadi berdatangan, sekarang sudah tonjok-tonjokan. Itu mungkin dari kelompok UPAD yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Kameramennya mana? Encok kameramen. Tapi nggak gitu kameramen. Tapi nggak jadi. Katanya megang apa? Aku yang megang. Oke. Dia bapak kameramen action. Kamera roll action. Kan sutradara. Yang lihatnya dulu. Yang lihat dulu. Jangan sabar ya. Kan kalau mau didudukkan, cut itu selesai kan artinya. Ini cuma kami yang mengerti. Katanya kita semua bilang aja. Oke, sekarang siapa yang kayaknya dulu baru kayaknya dulu. Silakan. Orang yang moderat semakin tidak moderat semakin tidak bersama. Orang yang moderat semakin tidak beda semakin kita bersama. Baik, kami dari kelompok 2 moderat, yes. Non moderat, no. Kamera, siap, action. Baik, kami akan jelaskan mengenai gambar yang telah tertera di sini. Jadi yang awalnya ini adalah moderat, di mana yang di tengah ini dia memberi sesuatu kepada yang kedua orang ini. Jadi kami ubah menjadi moderat, di mana pemberian ini yang dikasih kepada kedua orang ini, mereka yang kedua orang ini menolak. Kenapa mereka menolak? Karena kurang puas dengan pemberian yang satu ini kepada mereka berdua, sehingga mereka merencanakan sesuatu yang anarkis atau yang memang menjatuhkan orang yang baik hati ini. Jadi kira-kira itu saja yang kami sampaikan mengenai gambar ini. Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok yang moderat. Beh, ini satu. Kita. Nah, kita dulu. Kami dulu atau? Iya, kelompok 3. Ini kelompok yang saya kamera ya. Siap. Ya dulu Pak. Ya dulu ya. Ya.
begini. Nanti kalau saya berbicara, saya tanya nanti Pak. Ini ada bom, ini ada melarang gereja. Cuma menurut kalian ini bisa hancur bangsa ini loh. Bagaimana masukan kita? Nah ini kerjasama. Nah, itu. Bisa kita tanya. Bukan pemberian tadi itu, tapi apa namanya? Neraca. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, kami di sini mau menyampaikan informasi bahwa di tengah-tengah kita sudah diterapkan yang namanya moderasi beragama. Namun pada awalnya kami adalah melakukan ciri-ciri orang yang moderat, yaitu yang digambar di sini. Tapi tadi gambar yang kami dapatkan adalah adanya seorang laki-laki yang pemarah. Mungkin dia ini sedang naik tensi atau bagaimana? Mungkin karena bulan meningkat dan uang masuk tidak ada, sehingga dia marah mungkin dan sampai membuat rambutnya ini naik ke atas. Seperti kena setrum Bapak Ibu ya. Jadi inilah gambar, ciri-ciri gambar yang tidak moderat, karena memang mungkin suka dia anarkis. Di sini terlihat seperti sesuatu jarinya yang menonjol, jadi mungkin akan siap dimukul orang yang tidak disukai. Lalu kami di sini menggambar orang yang smile. Inilah suka senyum, dia suka damai, cinta kedamaian. Maka ditunjukkan dia senang dengan gaya tangannya masuk ke dalam. Artinya dia suka perdamaian Bapak Ibu. Lalu di sini kami membuat gambar. Ini gambar orang yang ini gambar tidak moderat. Ini mengatur jarak, tidak mau berdekatan, tidak mau menjalin hubungan dengan yang lain. Walaupun orangnya seperti semut ya Bapak Ibu. Tapi jangan lihat bentuknya, tapi lihatlah hasilnya di sebelahnya, yaitu mereka sudah berjabat tangan. Mereka bergandeng tangan ke sana kemari untuk mencapai tujuan itu. Orang yang moderat. Lalu di bawahnya Bapak Ibu ini juga ambisinya ya. Ambisi. Akibatnya Bapak Ibu, ternyata kalau orang yang tidak moderat itu terlihat juga dari sikapnya, perbuatannya, ataupun hasil kerjanya. Jadi kira-kira ini adalah tumbuhan yang tidak berhasil. Lalu di bawah ini adalah tumbuhan yang berbuah dan berhasil. Artinya orang yang moderat itu kalau dilakukan dengan baik, tujuannya pasti ada baik dan ada buahnya yang dipanen oleh semua orang, sehingga semua orang menikmati hasilnya. Terima kasih. Inilah kami dari kelompok 1. Sama kita yang kita apa atau sama mereka? Apa? Sama mereka itu kan. Yang kita presentasikan ini? Ya ini lah, yang moderat tadi sekali sama yang moderatnya. Ya. Tadi kan kita dapat gambarin mau menjelaskan lah. Kalau sama mereka apa beda? Yang itu punya yang Oh. Siapa kameramen? Tapi kan yel dulu. Oh iya, lihat dulu ya. Siapa yang bikin? Lihat dulu. Nah, Bapak moderator kan? Bapak, aku sutradara. Bapak Yel dulu. Oh iya, lihat dulu. Oh, udah. Orang yang moderat. Oke. Kita yel dulu ya. Orang yang 1, 2. Hah? Yel dulu. Ya, yel dulu. Kami dari kelompok 3 yang moderat berlawanan dengan yang tidak moderat. Maka kami awali dengan yel dulu. Ya, orang moderat ikuti nanti Bapak Ibu. Orang yang moderat
Hah? Oke, 1, 2, 3. Orang yang moderat, semakin kita berbeda, semakin kita bersatu. Yes, 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 yes. Oke, kameramen. Action. Kamera rolling action. Bapak yang jelas. Oke. Sudah, mari. Sini, Pak. Jalan kameranya Pak, cepat. Ya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ini hasil kelompok 3. bukan kelompok kita ini. Ini kelompok yang berlawanan ini. Tapi mari kita coba intervensi dan coba memperbaiki supaya dari yang tidak moderat supaya jadi moderat. Jadi Bapak Ibu kita lihat di gambar itu, di situ ada catatan dilarang mendirikan gereja di tempat ini. Waduh, luar biasa. Bagaimana lalunya ini kalau dilarang itu semua. Apalagi yang paling saya takutkan ini ada bom. Ini menghancurkan umat manusia. Jadi di situ juga ada yang berkelahi sampai tinggal kepalanya juga terpotong ini. Ini ada pisau. Jadi Bapak Ibu ini adalah ciri-ciri orang yang tidak moderat, artinya sudah mengarah ke hal-hal yang ekstremisme. Jadi Bapak Ibu kami coba sanggah dan mengajak ciri-ciri orang ini dari yang tidak moderat menjadi moderat. Yang pertama itu diberikan izin untuk mendirikan gereja tanpa membatasi, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara berhak menganut keyakinannya sendiri. Kita dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian bom. Jadi bom itu adalah merupakan tindakan radikalisme atau ekstremisme yang mengakibatkan hancurnya umat manusia. Jadi kemanusiaan adalah esensi daripada agama. Jadi agama itu bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia, bukan justru menghancurkan lewat bom. Kemudian berkelahi. Jadi orang yang moderat itu ciri-cirinya itu kasih, saling mengasihi, tidak berantem, mudah senyum, mudah bersahabat, suka menolong. Apalagi kalau bom tadi itu berhal hancur itu. Jadi demikian kami dari kelompok 3 dan kami akan akhiri dengan mengucapkan yel dulu. Kameramen. Oke, kamera. Cut. Oke. Yel lagi. Yel dulu. Satu orang yang moderat, 1, 2, 3. Orang yang moderat, semakin kita berbeda, semakin kita bersatu. Yes, yes, yes. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 1, 2, 3, dan 4 dari gambar yang telah dibuat Bapak Ibu. Sebelum saya teruskan ini ya, ini hasilnya Bapak Ibu. Hasil refleksi dari gambar yang dibuat, ternyata dari gambar yang tadi ada, itu Bapak Ibu kurang lebih membaca begini. Bahwa menurut Bapak Ibu yang moderat itu tempat ibadahnya berkenan, kemudian selalu menunjukkan rasa kebahagiaannya, bersikap manis, senyum, tapi dengan cemberut terus gitu ya. Kemudian adanya kebersamaan dengan cara saling memberi dan saling menerima. Kemudian ditunjukkan dengan sikap pada perdamaian, bergandengan tangan, bertumbuh dan berhasil bersama bersama. Adanya izin pendirian rumah ibadah, menjaga kemanusiaan dan menunjukkan cinta kasih kepada sesama, dan terakhir kita terhadap tolong-menolong. Ini menurut gambar yang kami buat. Kemudian kalau yang tidak moderat, menurut Bapak Ibu, satu adanya perusakan atau tadi dicontohkan itu pembakaran rumah ibadah pada waktu lain. Kemudian wajahnya menunjukkan wajah yang pahit itu gimana ya? Ya itulah wajahnya dia pahit seperti itu. Kemudian menunjukkan sikap yang sangat suka membina kepada yang lain. Kemudian senang bertengkar baik dengan umat agama lain maupun dengan sesama umat beragama. Kemudian senang terhadap kekerasan atas nama agama. Nah ini yang kemarin kami minta itu
dalilnya dengan dalil kitab suci yang sama, ayat yang sama, tapi penafsiran yang berbeda. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Wawan tadi malam. Kemudian saling menolak. Tadi kan saling memberi, kalau ini saling menolak, bertolak pinggang. Kemudian pemarah, orang yang tidak moderat kalau Bapak Ibu itu pemarah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini suka marah, berarti tidak moderat. Ini menurut gambar yang tadi. Oke, kemudian membenci kepada sesamanya, kemudian eksklusif, menjaga jarak, tidak terbuka dengan masyarakat, tertutup. Kemudian gersang, wajahnya apa? Gersang. Tadi kayak panik, sekarang gersang. Sangar, gitu ya. Kemudian bom atau bersikap ekstremis. Kemudian adanya pelarangan kegiatan masyarakat. Ini gambar yang telah Bapak Ibu buat semua, identifikasi karakternya seperti ini. Oke, apa yang Bapak Ibu rasakan saat menggambar ciri yang tadi, Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau berkomentar. Ketika tadi gambar, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ada yang mau menyampaikannya? Perasaannya gimana ketika gambar? Halo. Ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menggambar ciri karakter sifat simbol moderasi tadi? Ya, silakan Ibu. Perasaan kami ketika kami menggambar ciri-ciri orang yang tidak demokrat yang tergambar itu adalah kejahatan, atau lebih detik dia dengan pertengkaran atau pertikaian, gitu ya. Namanya tidak akur, tidak demokrat. Itu yang pertama. Terbayang bagaimanalah seorang yang tidak demokrat. Makanya digambar itu tadi yang pertama, wajah orang yang sedang marah sampai tangannya digelar-gelar karena saking marahnya. Bahkan rambut pun hampir terbang. Nah, itu tergambar di dalam benaknya saya, benak kami, maka tergambar seperti itu. Nah, kemudian diganti kertasnya menjadi yang demokrat. Yang kita bayangkan itu adalah kasih. Bagaimanalah seorang yang memiliki kasih, artinya saling memberi dan saling menerima, dan tidak ada amarah di situ. Harusnya ada kedamaian. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Perasaan awalnya ternyata ketika menggambar yang moderat, kembalikan Ibu menerima awalnya yang tidak moderat. Itu bagaimana sikapnya pemarah, ada unsur-unsur kejahatan, lalu dicoba dirubah dengan cara menjadi yang berdamai. Berarti pertanyaan yang saya dapat, apakah setiap orang memiliki potensi untuk mengubah dari yang moderat menjadi tidak moderat, atau dari yang tidak moderat menjadi moderat? Menurut Bapak Ibu, kita punya potensi semua atau tidak? Harus benar Pak. Kita semua punya potensi. Bagaimana cara mengubah yang ada? Maka Bapak Ibu, kehadiran Kementerian Agama untuk kegiatan kita ini adalah supaya Bapak Ibu menjadi orang yang menciptakan perubahan di masyarakat dari yang tidak moderat. Tadi kan cirinya sudah Bapak Ibu tulis sendiri, pemarah, pembenci, kemudian tidak saling menerima, saling menolak, wajahnya bukan wajah yang sangat. Itu coba diubah dari diri Bapak Ibu sendiri, minimal di lingkungan sekolahnya, bentuk menjadi orang yang moderat. Karena kita semua punya potensi. Gambar tuh enak loh, gambar tuh gampang. Tapi begitu kemudian tadi saya di kelompok yang sebelah sini, ketika beliau mendapatkan yang tidak moderat dulu ya, yang tidak moderat, kemudian bagaimana cara mulainya, ternyata mudah sekali, tinggal bentuk action ya, kan? Iya. Gambar ini di X, bahwa kita tidak begitu. Nah berarti kita punya potensi untuk mengubah secara mudah maupun secara pelit tergantung kitanya. Oke, inilah yang perlu kita sampaikan terkait dari gambar yang Bapak Ibu buat tadi. Selanjutnya nanti bagaimana sih sikap diri seorang pegawai Kementerian Agama atau DASN? Monggo Pak Roland, silakan. Iya, terima kasih Pak Abdul. Kira-kira lebih mudah menjadikan orang dari moderat ke tidak moderat atau tidak moderat ke moderat? Dari moderat ke tidak moderat. Dari moderat ke tidak moderat. Lebih gampang mana? Demokrat. Bukan demokrat Bu. Lebih gampang menjadikan orang tidak moderat. Nah, jadi ini tugas kita untuk paling tidak kita merawat ya kita ini yang sudah menjadi moderat, karena kita bagian dari keluarga besar Kementerian Agama.
Bisa Pak ditampilkan slide-nya yang tadi. Ini mungkin bisa dibaca-baca aja nanti. Pak Abdul bisa share nanti di grup ya. Iya Pak. Jadi 4 indikator ini dijawabkan ya kira-kira bagaimana sih sebenarnya kapasitas keluarga besar Kementerian Agama yang tertentu, mulai dari wawasan kebangsaannya, kemudian wawasan keagamaannya, kemudian agensi dan kecakapannya, kemudian sikap dirinya, dan terakhir paham konteks persoalan kehidupan keagamaan. Oke. Nah, saya minta selanjutnya kita coba berdiri lagi, tapi berdirinya di sini. Yang kelompok sini berdirinya di sini satu baris gitu ya. Ibu-ibu, bapak yang sebelah sini berdirinya satu baris gitu. Tapi harus balance ya jumlahnya ya. Kita banyak berdiri di sini. Seimbang ya, sini ya. Kalau ini 10, ini 10. Kalau kurang yang ini tidak. Yang penting jumlahnya seimbang. Ya. Kemudian antara satu dengan orang yang lain itu dikasih jarak sekitar 1 meter ya, 1 meter. Ada ke depan semua. Adanya ke bawah. Ke sana. Oke, nah benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus 7. Ini Ada ke sana. Ada ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. oke. Ya, 7. Sejajar Pak. Oke. Gak apa-apa tuh sampai depan sini juga nggak apa-apa. Oh, maksudnya biar ada ke depan ini juga nggak apa-apa. Maju lagi Pak, nggak apa-apa biar ada kasih jarak ya. Oke. Nah, ini tugasnya pertama. Nanti yang paling belakang akan mengasihkan sebuah simbol-simbol, gitu ya. Itu catatannya yang paling belakang nggak boleh ngomong, gitu ya, nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh ngomong, nanti yang paling belakang nanti ketuk teman yang paling depan kasih tahu simbol apa yang saya tulis nanti ya. Jadi peraturannya nggak boleh lihat ke belakang dulu sebelum ditepuk sama teman yang paling belakang. Oke, bisa ya? Bisa Pak. Nah kita lihat nanti yang di belakang sama nggak sampai di depan simbol-simbolnya gitu ya. Oke, kita mulai. Ibu sini dulu, ibu baca dulu. Ini Yang belakang. oh belum boleh depan. Nah, semua ada depan dulu ya, ada depan. Sebelum ditepuk oleh teman yang belakang nggak boleh Nggak nengok. boleh lihat. Dan yang paling belakang nggak boleh ngomong verbal ya, harus menggunakan simbol-simbol. Nah ini bu. Pakai gerakan Bu, atau pakai apapun. Oke, pikirkan dulu bu. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Sudah? Oke, simbol harus simbol. Nah, Lalu bayang Bapak ini ya. gerakannya, lakukan dengan gerakan. Gerakannya apa kira-kira? Oke ya, bisa. Ini mungkin dikasih jarak sedikit bu, mundur lagi ke belakang. Oke, bisa bu. Kita mulai ya. Nggak boleh lihat ke belakang sebelum dipukul pundak teman di depannya. 1, 2, 3. Silakan mulai. Tepuk Pak. Nah, Bu, tepuk. Nengok. Nah, silakan. Nggak boleh ngomong, nggak boleh Nggak boleh ngomong. Pakainya simbol, gerakan atau apapun. Dari yang Bapak Ibu tadi dapatkan. Oh, sudah. Oke, silakan. Kita dulu kalau udah dapat ini, silakan. Oke. Boleh lanjut? Oke. Oke. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Bentar, kita dulu. Kira-kira apa Pak? Pesannya dari belakang sampai setari. Gerakannya dulu, gerakannya gimana Pak? Gerakannya gimana? Salam. Selamat pagi. Diri dengan senyum. Dia sedang bersalaman. Itu kepada dia. Oke, berarti belum. Apa yang Bapak dapat ya? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Inilah kok salam. Hah? Selamat pagi. Ya, selamat. Oke, masih belum. Siapa tadi kan siapa tadi pertama ini kan Dan salam. simbol-simbolnya harus jelas Sampai supaya senyum. yang paling depan itu tahu ya. Oke, ada depan semua. Ada depan semua. Dari yang ditulis itu,
diubah dengan gerakan kira-kira. Biar Tuhan bisa mengartikan gerakan itu. Wah, kesana Bang. Ada kesana. Lihat. Sekali lagi tidak boleh menggunakan kata ya. Boleh lihat kalau misalnya profesinya ditandakan profesinya itu seperti apa gitu kan. Kemudian ini bagaimana pakai gerakan, kalau pakai gerakan menandakan bagaimana gitu ya. Oke, kita mulai 1. Oh, lupa ulang lagi. Lupa, nah coba lagi. Kira-kira gerakannya. Nah, coba, ayo. Bisa? Atau yang ini aja deh, Nah, bisa ya? Enggak, ya gerakan aja. Oke, simbolnya ini kan bisa dijelaskan ya. Simbolnya ini kan bisa dijelaskan. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Belum. Tenang Pak, jangan dulu Pak. Sampai selesai dulu. Kalau belum yakin ulang lagi. Masih ada lagi. Kamu cerita tapi tidak mau dia. Kita lihat mulai berubahnya dari yang mana. Itu belum selesai, Bang. Udah selesai. Oke. Sebentar ini sudah mulai agak-agak. Gerakannya sudah lain ini. Kita lihat dari sebelah kanan. Sudah mulai sangat berubah yang kanan. Sudah banget ya. Kita lihat. Udah lari. Udah yang belakangnya gini ini jadi gini. Oke, di sini Pak, di sini Pak. Iya, ini. Tahu dulu. Kita lihat teman-teman. Udah kebayang Pak? Oke. Kita lihat. Gerakannya yang ini bukan yang ini dong yang ini. Yang ini sama. Enggak gerakan dulu Pak, baru nanti. Gerakan yang didapatkan itu seperti apa? Saya perhatikan Iya. selama berfoto. Nah, ya. Bapak ini salaman berfoto dengan bapak. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan apa dari belakang itu? Suruh bapak berfoto dengan dia. Selamat kamu. Dari bapak dapatkan dari gerakannya begitu. Kira-kira pesannya apa? Apa yang bapak tafsirkan dari gerakan itu? Apa hubungannya dengan moderasi berfoto? Itu menggambarkan suatu kerukunan. Artinya kita bersatu atau dengan bersalaman itu menggambarkan sesuatu kerukunan dalam beragama. Itu maksudnya. Berfotonya apa? Itu istilahnya tunangan. Oke, siap. Sebelum ke sebelah, benar sini Pak. Iya, Pak, siap. Nah, kita lihat pesan dari yang pertama ini. Gerakannya aja Pak. Oh, Bapak ini dulu. Oh, nanti Pak. Enggak apa-apa sini Pak, sini Pak. Oke. Ini yang sebelah kiri kita lihat pesan yang didapatkan seperti apa. Oke. Ini gerakannya. Sini gerakan. Oke.
artinya apa yang ditulis di bawah tulis. Apa yang dibaca? Oh, apa yang ditulis itu dibaca. Apa yang tertulis di papan tulis? Oh, apa yang tulis sana? Oke. Sudah. Tafsirannya gimana Pak? Tafsirannya gimana? Ya memang begitu. Oh, berarti apa yang tulis sana? Oh ya. Oke. Siap, Ibu ke depan, Bu. Dari Bapak tadi awal Iya, iya. gerakannya tadi. Gerakan diminta awalnya gimana? Siapa, Pak? Oh, ada gini-gini. Jadi begini tadi. Oke. Lanjut. Oh, ada itu. Oke. Kapannya segitu panjangnya menjadi gini. Oke, kita lihat. Silakan, Bu. Gimana Bu awalnya? Oke. Saya lupa juga. Ya. Oh, menu itu silakan. Silakan. Saya sapa dulu dia dan saya salam. Saya sampaikan bahwa saya seorang guru. Jadi saya menyampaikan bahwa segala jenis tindakan kekerasan itu termasuk menghantam orang, berkelahi, apalagi menembak orang, membom, itu dilarang, tidak benar, dipalang dia. Maka kita ajak siapapun dia, kita wajib senyum, kasih dan seterusnya. Tapi tadi langsung cabut ya. Sebenarnya saya banyak yang saya ajarkan kepada beliau supaya ditransfer ke bagian depan. Tetapi karena beliau cepat-cepat mungkin karena lupa nanti kalau panjang, makanya cukup itu. Mungkin demikian. Kalau yang kelompok 11 ini yang diingatkan saya, memang saya agak lupa. Saya adalah guru pelopor moderasi beragama. Kalau nggak salah. Ini aja ya. Saya cuma begini aja terus di benak saya terus terbayang begitu aja. Oh ya, oke. Kasih. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Bapak. Intinya kadang-kadang sudah kita kasih tahu bahwa ini loh moderasi beragama. Ternyata nanti sampai di ujung-ujung itu kadang-kadang tidak sampai di sana gitu. Nah, jadi makanya refleksi dari ya sekedar permainan sederhana ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan tentang moderasi beragama ini sampai ke bapak-bapak, kemudian bisa diinternalisasikan, ditransformasikan di lingkungan kerjanya masing-masing. Itu kira-kira pesan dari permainan. Tepuk tangan buat kita semua. Lagi berubah ya. Kira-kira bagian mana tadi yang membelokkan gitu ya? Bapak Alfred itu tadi, Bapak apa tadi yang di depan abang ini? Pakai baju batik merah tadi. Oke. Untuk Yang sering salah-salah dia. Oh, dari dia tadi yang salah sampai kayak gini. kita mau evaluasi sekaligus refleksi. Tapi saya minta tolong Pak untuk semua peserta bisa hadir ya Pak. Kita tunggu mungkin beberapa menit ya, yang mungkin masih ada di luar tadi bisa masuk ke dalam gitu. Karena kita udah selesai materinya, tinggal kita masuk ke evaluasi dan juga refleksi. Mohon Pak Ketua mungkin bisa mengajak yang lain untuk bisa bergabung ke kita. Ada lagi yang mungkin masih di luar? Masih ada ya? Oke, kita tunggu mungkin berapa menit ya Bu ya? Karena ini udah masuk ke sesi evaluasi dan refleksi kita. Boleh.